kita berkumpul lagi yang biasanya hari Sabtu, kita hari ini berkumpul di hari Minggu. Kemudian materi kita sudah wisuda kemarin. S2. Ya, nah di acara yang cerah ini semoga semua peserta Sinau Bareng Statistika diberikan keselamatan mendengar beberapa hari kemarin dan hari ini terjadi gempa di titiknya tetap di Malang namun terasa di beberapa tempat sampai ke Jawa Tengah juga. Nah, di hari ini kita akan membahas mengenai pengukuran variasi data dengan pemateri tunggal kita tetap Ibu Hilmi Nisa. Ya Bu ya, sehat Bu ya? Alhamdulillah. Kemarin kena gempa nggak Bu? Rasa nggak Bu di sana? Lumayan. Lumayan keras. Ya. Nah, semoga semuanya tetap aman dan hari ini semoga kita bisa mengikuti pemaparan dari Bu Hilwin mengenai pengukuran variasi data. Seperti biasanya, urutan acara Sinau Bareng Statistika dimulai dengan pretest, pemaparan dari Bu Hilwin nanti bisa langsung tanya jawab, kemudian diakhiri dengan post-test dan penjelasan dari pre dan post. Seperti itu, nanti bisa juga untuk memberikan masukan ataupun saran ataupun tambahan atau ide buat Sinau Bareng Statistika selanjutnya bisa disampaikan saja. Seperti itu. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan ya Bu ya. Terima kasih Mbak Mary. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, saya belum share screen. Iya. Baik, mohon maaf tidak seperti biasanya hari Sabtu untuk Sinau Bareng kita pekan ini kita undur di hari Minggu, dan untuk tema kita pada pekan ini adalah pengukuran variasi data. Nah, tujuannya dari pembelajaran ini diharapkan kita bisa lebih memahami maksud dari pengukuran variasi data. Jadi pengukuran variasi data itu apa sih? Terus jenis-jenisnya ada apa saja? Terus fungsinya itu untuk apa saja? Nah, nanti harapannya bisa kita aplikasikan ketika kita melakukan penelitian. Pengukuran variasi data ini termasuk salah satu dari analisis deskriptif. Nah, di antara analisis deskriptif itu kita perlu melakukan pengukuran variasi data. Nah, sebelum kita diskusi lebih jauh, Bapak Ibu bisa mengerjakan pretest dulu untuk linknya. Sebentar. Link. Link pretestnya bisa dicek di kolom chat. Sebentar coba. Ini untuk link soal pretestnya bisa dikerjakan 5 menit mulai dari sekarang.
Apakah sudah selesai mengerjakan soal pretestnya? Sudah, Bu. Terima kasih. Nah, nah, kita lanjutkan. Jadi seperti yang sudah sempat disinggung di awal tadi, hari ini kita akan belajar tentang variasi data. Nah, sebenarnya apa sih variasi data? Nah, misalkan ketika teman-teman misalkan mengikuti suatu ulangan matematika, terus diumumkan bahwa nilai rata-rata ulangan matematikanya di kelas rekan-rekan semua ini adalah 85. Kira-kira yang ada di bayangan itu, di bayangan teman-teman atau Bapak Ibu semua ini kira-kira apa? Apakah nilai sudah pasti memastikan bahwa nilai teman-teman ini pasti 85 atau bagaimana? Tidak, Bu. Tidak 85, tapi kurang lebih di kisaran itu. Tapi tidak tentu 85. Ya. Nah, itu adalah variasi data itu seperti itu maksudnya. Jadi untuk mengetahui di kisaran berapa sih data-data itu di penyebarannya itu berapa sampai berapa kayak gitu. Jadi di antara rata-rata itu kan kalau materi yang 2 minggu yang lalu itu termasuk pengukuran pusat data. Jadi selain pusat data itu ada pengukuran variasi data. Variasi data itu nilai-nilai yang ada di sekitar pusat data itu, jadi persebarannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti yang sudah sempat disinggung Mbak Mary tadi, nilai dari kalau misalkan kita mendengar nilai rata-rata ulangan matematika adalah 85, belum tentu kalau nilai kita itu pasti 85. Karena di sini ada 3 jenis kelompok nilai. Bisa kelompok homogen, kelompok relatif homogen, dan kelompok heterogen. Kalau misalkan kelompok tersebut adalah kelompok homogen, berarti otomatis kalau misalkan dibilang rata-rata nilainya 85, nilai kita pun juga ikut 85 karena kelompoknya homogen. Kalau homogen itu berarti nilainya sama semua. Nah, kalau misalkan kelompoknya relatif homogen ataupun kelompoknya heterogen, nah itu belum tentu nilai kita itu sama dengan rata-rata di kelas tersebut. Kalau relatif homogen, berarti perbedaannya itu tidak terlalu jauh. Persebarannya tidak terlalu mencolok, terlalu signifikan. Tapi kalau heterogen, bisa jadi kita itu selisihnya dengan nilai rata-rata itu cukup jauh, atau bisa juga yang berada di tidak terlalu jauh ini. Bisa di sini, di sini, di sini. Jadi kalau heterogen itu persebarannya relatif cukup besar. Kalau mungkin kan ini masih tidak terlalu mencolok perbedaannya. Nah, itu untuk sekilas tentang variasi data atau persebaran data. Nah, apa saja sih ukuran variasi data itu? Nah, di antara ukuran variasi data itu ada jarak atau range, deviasi rata-rata atau mean deviation, simpangan baku atau standard deviation, dan koefisien variasi atau koefisien variation. Untuk lebih jelasnya mengenai istilah-istilah dari ukuran variasi ini dan penggunaannya seperti apa, contohnya seperti apa, nanti kita akan diskusikan satu persatu. Nah, kenapa sih kita kok perlu belajar atau mengukur variasi data? Kan kemarin sudah ada pusat data. Apakah itu kurang cukup ketika kita menggunakan analisis deskriptif, ketika kita hanya menampilkan pengukuran pusat datanya saja? Terus juga sudah disajikan penyajian datanya, apakah kita masih perlu untuk mengukur variasi data? Nah, misalkan ini dicontohkan kalau di slide itu ada seseorang yang ingin membeli rumah tipe 45 di Kota Malang. Nah, menurut informasi
rata-rata harga rumah tipe 45 di Kota Malang itu adalah 265 juta. Nah, tapi uangnya dia ini hanya 230 juta. Nah, kalau misalkan orang ini tahunya itu hanya pusat data saja, kan dia kira-kira akan membeli rumah tersebut apakah atau tidak. Kalau dari pusat data, rata-ratanya itu 265 juta, sedangkan uangnya itu hanya 230 juta. Kalau misalkan informasi yang didapatkan atau diperoleh itu hanya mengenai informasi pusat data, kira-kira orang tersebut masih akan berniat untuk membeli rumah pada waktu itu juga, ataukah tidak, atau mengurungkan niatnya, kira-kira. Tergantung seberapa kuat niatnya. Kalau nggak punya rumah ya tetap beli. Kalau punya uang. Oh iya, tapi kan maksudnya masih belum saat itu juga membelinya. Kalau misalkan niatnya kuat, tapi uangnya ternyata hanya 230 juta dan informasi yang beredar itu rata-rata harga rumahnya itu di kisaran 265 juta. Ini kan masih ada selisih kayak kalau uangnya cukup apa enggak ya seperti itu. Nah, kalau misalkan ada informasi tentang variasi data, ini kan ada pertimbangan lainnya juga, ada pertimbangan tambahan. Misalkan rata-rata harga rumahnya itu 265 juta. Nah, tapi ternyata ada harga yang paling murah itu 225 juta sampai yang paling mahal itu 285 juta misalkan. Jadi kan ada range-nya, ada kisarannya, jaraknya. Nah, kalau misalkan ada informasi tambahan seperti itu, ini kan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan lagi. Oh, ternyata kalau misalkan ternyata harga minimumnya itu 225 juta. Uang saya masih cukup untuk membeli rumah yang harganya segitu. Jadi ada informasi tambahan. Nah, selain itu, kalau misalkan ada contohnya kalau dinilai nilai ulangan, misalkan ada si A dan si B, ini digambarkan dengan Dora. Misalkan Dora ini dari ulangan yang sebanyak 7 kali ini, rata-ratanya dia itu 71,14. Sedangkan si Nobita ini rata-ratanya 70,14. Nah, kalau misalkan kita langsung melihat dari rata-ratanya, ini kan perbedaan nilai ulangan Nobita dan Dora ini tidak terlalu jauh. Cuma selisih satu digit saja, satu angka saja. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan informasi tambahan berupa variasi data, kita bisa melihat ternyata persebaran nilai dari Dora itu ini ada mulai dari 45 sampai 80. Dan nanti akan ada juga standar deviasinya itu berapa. Jadi jarak antara nilainya dengan rata-rata nilainya itu seberapa. Jadi bisa dilihat konsistensinya. Konsistensi dari nilai ulangannya itu seberapa. Kalau misalkan untuk melihat ketekunan kan bisa dilihat konsistensinya itu lebih lebih bagusan nilainya yang mana. Atau kalau misalkan contoh lain itu misalkan ada produksi, misalkan ini produksi dari mesin A, ini mesin B. Nah, ketika di rata-rata, katakanlah ini rata-ratanya sama persis. Nah, untuk mengetahui lebih efektif yang mana, ini kan bisa dilihat dari konsistensinya. Konsistensi dari produktivitas dari masing-masing mesin ini tadi. Kalau ternyata dia lebih
kalau ini katakanlah nilai dari produktivitas mesinnya, kalau dilihat kan ini lebih bagusan yang ini. Ternyata nilainya itu Nggak berubah slide-nya Bu Wilwin. oh iya, mohon maaf. Ini masih slide-nya yang ini cuma saya coba mencontohkan ini di misalkan contoh yang lain bukan nilai. Jadi misalkan ini nilainya kisarannya segini. Tapi ini contoh lainnya untuk aplikasinya itu bisa ketika kita ingin mengetahui seberapa efektif suatu mesin untuk memproduksi sesuatu itu bisa dilihat dari penyebaran variasi datanya juga. Kalau misalkan nilainya relatif sedikit seperti ini kan masih apa ya? Kalau dilihat tuh masih langsung jelas gitu loh. Tapi kalau misalkan nilainya relatif lebih banyak itu kan apa ya butuh waktu juga kalau kita mau melihat satu persatu. Nah, itu adalah salah satu kegunaan dari pengukuran variasi data tersebut. Nah, selanjutnya di sini di antara tujuan dari pengukuran variasi data ini pertama untuk uji reliabilitas ukuran pusat data rata-rata. Terus setelah itu untuk mengontrol variasi data. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan data tentang persebaran datanya, informasi tentang persebaran datanya, ini cukup membantu kita untuk mengetahui sifat-sifat data dan kira-kira apa ya yang menyebabkan mengidentifikasi kira-kira apa yang menyebabkan persebaran data ini atau variasi data tersebut seperti itu. Sehingga kalau misalkan kita tahu penyebabnya, ini akan membantu kita untuk bisa mengontrol variasi data tersebut. Terus selain itu juga untuk membandingkan dua atau lebih sekelompok data. Contohnya seperti yang barusan tadi untuk membandingkan kalau yang dicontohkan tadi itu adalah nilai ulangan matematika atau bisa juga kayak membandingkan data produktivitas suatu mesin, seperti itu juga bisa. Selain itu juga untuk menyediakan informasi untuk analisis statistika lainnya. Nah, nanti ke depannya untuk variasi data kayak standar deviasi itu nanti akan membantu ketika kita melakukan analisis regresi misalnya. Nah, itu nanti bisa membantu di informasi untuk analisis statistika yang lainnya. Bukan hanya analisis statistika deskriptif saja. Nah, yang pertama kita akan coba untuk membahas yang pengukuran variasi data yang pertama. Di sini ada jarak atau range. Nah, untuk jarak atau range ini termasuk ukuran yang paling sederhana karena cara pengukurannya cuma mengurangkan nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Nah, jarak atau range ini memberikan informasi tentang perbedaan nilai terbesar dengan nilai terkecil di dalam sekelompok data. Nah, karena ini adalah pengukuran yang paling sederhana, di sini terdapat beberapa kelemahan. Di antaranya, untuk pengukuran jarak atau range ini kurang bisa mewakili data dan sangat dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Nilai ekstrim ini nilai yang sangat berbeda atau data pencilan. Nah, selain itu juga sangat bergantung dari besarnya sampel. Karena informasinya itu hanya nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Kalau misalkan pada data tersebut ada nilai ekstrimnya, kayak yang dicontohkan pada nilai ulangan tadi, itu kan kalau yang seperti ini, biasanya nilainya 80, 85, 84, terus ada satu nilai ekstrim, yaitu 45. Nah, ini kalau misalkan kita hanya mengandalkan jarak atau range, ini kan kurang bisa mewakili informasi yang ada di dalam data tersebut. Nah,
kelemahan range-nya diantaranya seperti itu. Terus contohnya untuk pengukuran range seperti ini. Misalkan kita mempunyai data waktu tunggu nasabah yang melakukan transaksi mandiri syariah dengan sampel sebanyak 50 orang. Nah, ini waktu tunggu nasabahnya dalam satuan menit, 1 sampai 5 menit frekuensinya ada 8, 6 sampai 10 menit ada 15, dan seterusnya sampai 26 sampai 30 menit ini ada frekuensinya ada 2. Nah, untuk range-nya ini berarti kalau misalkan data kelompok seperti ini, jadi range ini bisa digunakan untuk menghitung data kelompok maupun data tunggal. Kalau ini data kelompok berarti batas nilai maksimum pada kelas yang terakhir dikurangi dengan batas bawah pada kelas yang pertama. Jadi ini batas atasnya ini kan 30 dikurangi batas bawah untuk kelas yang pertama 1, berarti 30 kurangi 1 29 menit. Nah, kalau yang data tunggal seperti yang contohkan nilai ulangan tadi berarti tinggal dikurangi nilai maksimumnya untuk ulangan matematika itu berapa dikurangi dengan nilai minimumnya. Untuk range seperti itu masih termasuk yang paling sederhana. Misalkan nanti ada yang kurang jelas bisa langsung disela di tengah-tengah, nggak apa-apa ya. Ya, siap, Bu. Nah, selanjutnya ada range interkuartil. Nah, kan kalau yang range tadi itu kelemahannya itu dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Jadi kalau misalkan yang dari masalah range tadi itu kelemahannya yang masih dipengaruhi oleh nilai ekstrim, nah ini bisa dilengkapi atau dilengkapi oleh range interkuartil ini yang dia ini mampu meminimumkan pengaruh dari nilai ekstrim. Nah, untuk pengukurannya sendiri ini adalah kuartil ketiga dikurangi kuartil pertama. Jadi kalau misalkan ada sekelompok data, katakanlah data tunggal, itu diurutkan dari yang terkecil sampai yang nilainya terbesar. Setelah itu dibagi menjadi 4 bagian yang semuanya sama, masing-masing porsinya itu 25%, 25%. Untuk yang kuartil pertama berarti batasnya yang pada materi sebelumnya sempat kita diskusikan. Untuk yang kuartil pertama berarti batasnya di 25% pertama. Berarti terus kalau yang kuartil ketiga dia ada di 25% ketiga atau 75% kalau misalkan ditarik garis lurusnya. Nah, itu untuk range interkuartil ini nilai pada kuartil ketiga tadi dikurangi dengan nilai pada kuartil pertama. Nah, kalau misal kenapa ini bisa meminimumkan pengaruh nilai ekstrim? Karena yang dihitung atau dikurangkan itu bukan nilai minimum atau maksimumnya. Kan kalau nilai minimum atau maksimum itu dia dia rawan menjadi nilai ekstrim karena yang paling ujung-ujung. Nah, kalau misalkan kita menggunakan range interkuartil ini menggunakan kuartil 3 dikurangi kuartil pertama, ini kan sudah bukan nilai yang maksimum maupun minimumnya, tapi dibagi menjadi beberapa bagian yang porsinya sama besar tadi. Kuartil itu pembagian data menjadi 4 bagian yang sama besar porsinya, 25% semua. Nah, kalau misalkan distribusinya simetris, ini sifatnya saja sih.
Kalau misalkan distribusinya simetris berarti nilai dari pusat data atau median ke kuartil pertama dan kuartil kedua ini akan sama. Ini median dikurangi kuartil pertama sama dengan kuartil ketiga dikurangi median. Iya, Bu Yusi. Maksudnya makin kecil deviasi kuartil itu bagaimana? Ya, ini semakin kecil nilai deviasi kuartil, semakin tinggi kesamaan data. Deviasi kuartil ini kan diperoleh dari range kuartil ini dibagi dua. Setengah dari range kuartil. Kalau misalkan range kuartil itu sebenarnya ini sama dengan kalau misalkan semakin kecil nilai range interkuartilnya, Q3, kalau misalkan semakin kecil nilai range interkuartilnya berarti kan jarak mereka semakin dekat. Jarak antara Q3 dengan Q1 ini semakin dekat. Nah, kalau misalkan semakin dekat, berarti kan data-datanya itu penyebarannya tidak terlalu berbeda jauh karena jaraknya yang dekat itu tadi. Jadi semakin kalau misalkan kita ada kurva lonceng, mohon maaf ini belum saya tampilkan untuk yang kurva loncengnya. Misalkan kita ada kurva lonceng. Nah, kalau misalkan Q3 dan Q1-nya ini semakin jaraknya semakin sedikit kan semakin kecil berarti dia semakin berhimpit. Nah, kalau semakin berhimpit berarti kan datanya itu terbanyak yang berada di antara Q1 dan Q3 ini. Nah, ini kenapa kok kalau misalkan semakin kecil nilai deviasi kuartil atau range interkuartilnya itu berarti datanya itu semakin relatif homogen, kesamaannya semakin tinggi seperti itu, Bu. Apakah cukup tergambarkan atau belum? Mohon maaf ini belum saya tampilkan untuk kurvanya. Ada contoh angkanya seperti yang range tadi, Bu? Sebentar. Kalau range. Nah, ini misalnya dikuartilkan bagaimana jadinya? Gitu. Oh iya. Kalau misalkan dikuartilkan, ini kan ada 50. Sebentar. Mungkin ini. Nah, ini kan ada 50 orang sampelnya. Nah, untuk kuartil pertama ini 50 dibagi 4 ada ketemu 12,5 berarti di kisaran di kisaran kelas kedua ini untuk kuartil pertamanya. Nah, terus untuk yang kuartil ketiganya 3/4 dikali 50 ada 37,5. Nah, frekuensi kumulatifnya berarti di sini. Ini yang kuartil ketiga. Nah, untuk yang rank interkuartil ini setelah dihitung, ini untuk posisinya saja ya. Ini untuk penghitungan posisinya. Kuartil pertama itu berarti berada di posisi yang kelas kedua ini. Nah, untuk nilainya kita hitung menggunakan rumus ini batas bawah untuk posisi kuartil pertamanya. Ini karena berada di kelas kedua berarti batas bawahnya 5,5. Terus ditambah ini untuk kuartil pertama berarti in-nya ini diganti 1, n-nya ada 50, 1 kali 50 dibagi 4 dikurangi 8. 8 ini frekuensi kumulatif sebelum kelas yang memuat kuartil pertama. Nah, ini frekuensi kumulatif sebelum kelas kedua ini kan 8. Berarti ini 8. Terus dikali panjang kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5 berarti ada 5.
Terus ini dibagi frekuensi yang memuat kuartil tadi. Ini kuartil pertama, kelas yang memuat kuartil pertama, ini frekuensinya ada 15. Bagi 15, sehingga kalau sudah dihitung, ketemu nilainya 7. Terus untuk yang Q3, dengan penghitungan yang sama, yang membedakan hanya ini I-nya diganti dengan 3, terus ini berarti frekuensi kumulatif sebelum sebelum kelas yang memuat kuartil ketiga, ini ada 35, berarti ini 35, terus dibagi frekuensi yang memuat, frekuensi kelas yang memuat kuartil ketiga ini ada 7, dibagi 7, ketemu 17,29. Nah, ini range interkuartilnya. Nah, kalau misalkan ini nilainya semakin sedikit, jaraknya ini semakin sedikit, berarti kan bisa jadi di sini frekuensinya ini frekuensi yang kelas keempat ini bertambah. Jadi semakin menyusut karena jaraknya semakin sempit. Nah, kalau misalkan semakin menyusut berarti kan kelasnya juga ini nanti akan nggak sampai, katakanlah bisa jadi tidak sampai yang sebanyak 6 ini, sebanyak 6 kelas. Jadi persebaran datanya itu relatif homogen atau kesamaannya tinggi. Kalau misalkan range interkuartilnya ini cukup besar, bisa jadi ini kelasnya ini juga akan semakin bertambah, terus frekuensinya juga masing-masing kelas ini berkurang. Gimana ya? Kalau logiknya kalau misalkan jaraknya antara Q3 dan Q1 ini semakin kecil, berarti kan frekuensi antara kelas yang memuat Q3 dan Q1 ini juga semakin apa ya? Selisihnya semakin kecil. Kalau selisihnya semakin kecil, berarti sama aja sih. Jaraknya tidak terlalu besar, berarti banyak data yang semakin banyak data yang berada di kelas misalkan ini kelas ke-4. Nah, kalau katakanlah ini kelas ke-4 ini frekuensinya menjadi 7 tambah 6, 13. Terus ini 2. Nah, kan meskipun ini dinaikkan, ini misalkan 13, ini menjadi 2, berarti kelasnya yang bawah ini yang 26 sampai 30 ini dianggap tidak ada, misalnya tidak ada ya. Nah, ini kan nilai kuartil ketiganya tetap berada di sini 37,5. Nah, ini tadi sudah menjadi 13. Nah, ini jarak antara frekuensinya 15 dan 13 ini kan nanti mempengaruhi di sini. Ini untuk yang kuartil pertama 15, terus yang kuartil ketiga 13. Ini kan pembaginya ini relatif sama. Jadi nanti itu range interkuartilnya juga selisih antara Q3 dan Q1-nya juga semakin lebih sedikit. Nah, ini tadi frekuensinya 13. Tidak terlalu jauh perbedaannya. Karena semakin banyak yang mengumpul di sini. Kurang lebih mungkin seperti itu gambarannya.
Iya, iya Mbak Mary. Bu, itu saya masih bingung ketika ada apa namanya mulai ke rumus-rumus. Yang pertama angka 15, frekuensi 15 yang dimerah-merahin itu hasil kenapa bisa dimerah-merahin dan tujuannya juga kenapa bisa dimerah-merahin. Terus LO LO yang 5,5 sama 15,5 itu dapatnya dari mana? Oh ya, Iya, gitu. Itu dulu Bu, sebentar. sekali. Atau Mbak Mary dulu yang tadi ya coba di. Jadi ini kenapa kok 15-nya dimerah-merahin, 7-nya dimerah-merahin ini maksud saya untuk menunjukkan bahwa nilai kuartil pertama ini berada di kelas ini, di frekuensi ini. Ini kan setelah kita hitung, untuk yang kuartil pertama ini, letaknya di mana sih kita untuk mengetahui letak nilai kuartil pertama itu pada kelas yang mana, ini bisa kita menggunakan rumusnya ini. 1/4, karena ini kuartil 1, berarti ini 1/4, dikali ini banyaknya data. Ini banyaknya data, ya, sampel kan ada 50. Berarti 1/4 dikali 50, ketemu 12,5. Nah, 12,5 ini berada di mana sih? Kita untuk mengetahui berada di mana itu bisa dilihat dari frekuensi kumulatif yang kurang darinya ini. 8. Oh, ini masih kurang dari 12,5. Terus setelah itu di kelas kedua frekuensi kumulatifnya ini ada 23. Oh, berarti 12,5 itu berada di sini loh, karena ini frekuensinya itu sampai 23. Berarti apa namanya? Kuartil pertama itu terletak di kelas kedua ini. Nah, ini 15 ini untuk sebagai tanda bahwa kuartil pertamanya ada di sini. Terus kuartil ketiganya juga seperti itu. Ini karena ketiga, berarti ini yang atas ini kita ganti dengan angka 3. Terus tetap dibagi 4, karena kita bagi menjadi 4. Kuartil itu kan membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Iya. Terus dikali 50 ini banyaknya sampel data ini tadi. Nah, ini ketemu 37,5. Nah, 37,5 kita lihat di sini, ini 35, berarti masih belum berada di sini. Oh, ini ada 42. Nah, berarti 42 ini kan mencakup 37,5 itu tadi. Kalau misalkan kita mau taruh di sini, ini belum bisa karena ini nilai maksimal frekuensi kumulatifnya ini cuma 35. Nanti masih kurang untuk menuju 37,5. Nah, akhirnya ketika kita masukkan ke kelas ini, oh ini bisa karena ini frekuensi kumulatifnya 42. Berarti masih menampung yang 37,5 ini tadi. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa kita putuskan bahwa letak nilai kuartil ketiganya ini nanti pasti berada di kelas ini, kelas yang keempat ini. Nah, setelah kita mengetahui menentukan posisi kuartil pertama dan kuartil ketiga, kita menghitung nilai kuartil pertama dan kuartil ketiganya itu. Nah, untuk menghitung nilainya, ini kita menggunakan rumus ini. L0 ini apa sih? L0 ini adalah batas bawah kelas yang memuat kuartil pertama itu tadi. Nah, tadi kuartil pertama kan di sini, kelas kedua ini. Kelas kedua ini datanya itu antara 6 sampai 10. Nah, 6 sampai 10 ini batas bawahnya berarti nilainya dikurangi 0,5. 6 dikurangi 0,5 berarti kan 5,5. Sorry. Nah, setelah itu ditambah I ini tadi, karena ini kuartil 1 berarti 1. 1 dikali N-nya ada 50 dibagi 4, terus dikurangi, ini frekuensi kumulatif sebelum
kelas yang memuat atau mengandung nilai kuartil pertama ini tadi. Nah, ini kan kelas yang memuat kuartil pertama ada di sini, kelas kedua. Frekuensi kumulatif sebelum kelas ini, berarti atasnya 8. Nah, ini kita tuliskan di sini 8. Nah, C-nya ini adalah lebar kelasnya. Lebar kelasnya kan ini datanya ini antara 1. Halo Bu Hilwin. Tepat. Ini berada di antara 6 sampai 10 ini. 7. Seperti itu, ya. Oke, terima kasih. Paham, Bu. Sama-sama Mbak Mary. Nah, untuk yang range interkuartilnya semakin kecil, maka kesamaan datanya itu semakin tinggi atau semakin relatif mungkin. Tadi apakah masih ada yang dipertanyakan lagi mungkin Bu Yusi? Iya, tanya. Ya. Sama seperti Bu Mary tadi, saya kalau sudah lihat rumus itu seperti blur gitu ya. Tapi dari penjelasannya tadi itu ternyata Q1, Q3 yang di atas itu beda sama Q1, Q3 yang berumus-rumus itu ya. Yang Q1, Q3 di atas itu letaknya, yang Q1, Q3 yang warna putih itu nilainya. Di saya putus-putus ya ini. Yang putus-putus Bu Hilwin ya ini. Iya Bu, yang putus-putus Bu Hilwin. Nggak mungkin kalau saya di sini. Karena kota. Oh iya Bu. Hilwin sudah on lagi? Oh iya sudah. Bagaimana Bu tadi Bu? Mohon maaf. Ya, ternyata Q1, Q3 di atas itu letaknya ya. Yang Q1, Q3 yang warna putih itu nilainya. Begitukah? Kemudian yang kedua saya tanya, apakah rumus itu ada di otomatis ada di Excel atau di SPSS ya? Karena kan nggak mungkin saya tahu log-log itu, malah takut. Yang ketiga, berapa batasnya ring interkuartil itu disebut kecil, besar, cukup gitu. 10,29 itu termasuk kecil apa ringnya termasuk kecil atau termasuk besar? Ada kriterianya tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Untuk yang pertanyaan pertama mungkin Mbak Mary bisa tolong diulangi, soalnya tadi kayaknya putus waktu menyebutkan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, Bu Yusi ingin mengkonfirmasi apakah, bukan apakah sih, yang rumus Q1, Q3 yang di atas itu untuk mencari letak, dan untuk rumus yang di kotak putih itu untuk mencari nilai dari kuartil tersebut. Bu Yusi konfirmasi seperti itu kah? Itu pertanyaannya tadi Mbak. Oh iya, seperti itu. Untuk yang atas ini hanya untuk letak. Halo Bu Hilwin. Ini sudah outputnya, tidak perlu menggunakan rumus. Putus Bu Hilwin, dengar saya putus. Putus lagi Bu. Ya Allah, maaf ya putus nyambung. Ya ampun, jangan putus nyambung Bu. Gak enak. Atau mungkin videonya dimatikan enggak apa-apa Bu Hilwin. Biasanya dipengaruhi berat kalau ada videonya. Jadi suara saja. Iya. Halo Bu Hilwin. Bentar. Masih di mute Bu Hil. Masih di mute.
Coba videonya dimatikan dulu, mute-nya yang di Ya. unmute. Oke. Untuk ketika kita mengolah data menggunakan software itu kita tidak perlu menghafal rumus karena nanti sudah Mati lagi, mungkin co-hostnya bisa bantu untuk mematikan videonya, enggak apa-apa Bu Mary. langsung. Oke Bu, bentar Bu. Untuk pengkategoriannya 10,29 ini masuk yang kecil atau yang besar. Untuk pengkategoriannya sendiri sejauh ini saya belum menemukan untuk ini termasuk yang kecil, masuk yang sedang maupun yang besar. Halo Bu. Ya, halo. Oke, nyambung ya Bu ya. Putus-putus terus ya? Oh enggak, udah Bu. Udah Oh, jelas Bu. oh ya. Tadi apakah Masuk. terjelas ketika Halo Bu Hilwin. Putus-putus kembali Bu. tahu itu saya belum menemukan untuk pengkategorian range interkuartilnya ini termasuk yang kecil, yang sedang, atau yang belum ada. Tapi biasanya itu hanya perkira-kiraan 29 ini termasuk yang relatif bedanya 32 itu masih relatif kecil, masih relatif mungkin. Kalau 10 ini termasuk yang relatif besar. Tapi untuk pengkategoriannya sendiri ini sampai sini masuk yang kecil, terus ini masuk yang sedang, masuk yang besar itu saya belum menemukan. Mohon maaf. Oke. Apakah sudah bisa dilanjutkan lagi? Atau masih ada yang ingin didiskusikan? Baik, berarti yang di atas itu mungkin bisa ditambahi judul letak Q1, Q2 gitu ya. Ini nilai Iya. itu Nilai supaya dari tahu. Q1, Q3. Iya. Ya. Ya, sudah. Terima kasih. Terima kasih Bu Yusi. Selanjutnya. Tujuan sekelompok data yang berdeviasi dari ratunya itu masih sebatas maksimum minimum. Terus yang interkuartil, yang range interkuartil juga masih sebatas kayak jarak, meskipun range interkuartil ini sudah lebih mampu menggenapi kelemahan si range yang cukup terganggu dengan adanya nilai ekstrim. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang persebaran data di sekitar rata-ratanya. Jadi berpusat dari pusat data atau rata-rata, terus persebarannya di sekitar rata-ratanya itu berapa, seperti itu. Sehingga kita bisa tahu untuk variasi sekelompok data untuk biar sekedar apa ya, untuk biar
seperti itu. Nah, contohnya misalkan ini kita mempunyai Putus-putus, Bu. Jaringan. Sudah sudah jelas apa masih putus-putus lagi? Sudah jelas. Mohon maaf ya. Misalkan kita punya data di sini tentang penjualan sepeda motor di dealer Amanah dan Barokah. Nah, kalau misalkan ini kita punya data cuma rata-ratanya saja, ini kan sama, penjualannya dealer Amanah, rata-rata penjualannya ini 64, rata-rata penjualan Barokah ini 64 juga. Nah, kita ingin tahu ini sebenarnya penjualannya itu apakah setiap bulannya ini benar-benar sama ataukah seperti apa. Nah, ini bisa kita lihat menggunakan ini tadi, ukuran variasi yang ini menggunakan mean deviation, rata-rata deviasinya ini tadi. Nah, ternyata setelah kita menghitung menggunakan rumus yang sudah di slide sebelumnya tadi, yang seperti ini. Nah, ini ternyata untuk yang Amanah ini, dealer Amanah didapatkan mean deviation-nya 2,33, sedangkan yang dealer Barokah ini 6. Berarti kan ini kalau dari sini kita bisa lihat, oh ternyata deviasi atau persebaran untuk yang dealer Amanah ketika beracuan pada rata-ratanya itu lebih stabilan yang dealer Amanah ini penjualannya, karena mean deviation-nya atau rata-rata deviasinya ini lebih kecil daripada dealer Barokah. Jadi relatif homogen. Ketika misalkan ini katakanlah rata-ratanya 64, terus mean deviation-nya 2,33. Berarti tidak jauh berbeda dari 64 ditambah dengan plus 2,3, beda dari jaraknya, rentangnya antara 64 dengan rata-ratanya yang 64 ini tadi dengan penjualan yang lainnya setiap bulannya ini tidak terlalu jauh. Kalau misalkan yang dealer Barokah ini jadi bisa dilihat ini yang lebih stabil penjualannya itu yang mana. Seperti misalkan ini relatif lebih sedikit, berarti dia lebih stabil penjualannya daripada yang Barokah. Kalau Barokah ini lebih bervariasi, fluktuatifnya lebih kelihatan di penjualan yang dealer Barokah ini. Seperti itu. Apakah masih putus-putus ataukah tidak sekarang? Maaf, Bu, mau tanya. Iya. Untuk yang di dealer Amanah maupun di dealer Barokah yang ada rumus X min X ada atasnya itu, ya itu dapatnya dari mana ya, Bu? Atau itu memang data atau membacanya gimana? Min 4, 1, min 1, min 4, 2, min 2 ini dapatnya dari mana atau saya membacanya seperti apa? Sehingga dapat nilai absolut ini. Iya, untuk yang X min X ini didapatkan dari ini X-nya ini
datanya di bulan penjualan di bulan Januari kan 60 dikurangi X barnya ini X rata-ratanya kan 64 dikurangi 64 min 4. Kalau absolut berarti nilai mutlaknya dari ini. Oh iya. X bar itu adalah rata-rata ya Bu ya? Iya. Oke. Paham gitu. Makasih Bu. Selanjutnya ada varians. Kita menggunakan nilai mutlak, nilai absolutnya. Ini tujuannya itu untuk menghindari nilai negatif. Karena interpretasinya itu biar enak ketika kita untuk persebaran data dan nilainya dijadikan positif dengan Nah, kalau ini kita bisa menggunakan varians dan standar deviasi ini. Nah, varians ini rumusnya cukup untuk kita tahu itu didapatkan dari nilai Putus-putus lagi Bu. Mohon maaf ya, di sini listriknya mati, terus kayaknya sinyalnya juga ini kurang bersahabat. Iya. Pindah rumah ke kota juga nggak apa-apa. Oh, iya, nanti ya. Varians dan standar deviasi ini sebagai salah satu pengukuran variasi yang untuk menghindari nilai variasi negatif. Selain dari mean deviation tadi kan juga untuk menghindari nilai negatif. Mempunyai interpretasi akan menjadi nilainya menjadi positif. Nah, di sini kita menggunakan nilai pengkuadratnya untuk yang di konsep variansnya ini. Nah, kalau yang ini tadi kan ini mutlak, nilai mutlaknya. Ini kalau yang varians ini dikuadratkan. Tujuannya ini untuk menghindari nilai variasi yang negatif. Nah, akan tetapi kalau misalkan kita menginterpretasikan varians, ini kan agak kesusahan karena nilainya ini yang di sini sudah bukan nilai asli lagi, tapi nilai kuadrat, nilai pangkat 2. Sehingga kalau misalkan diinterpretasikan itu agak kesusahan, cukup susah, sehingga bantuannya ini dicari akar dari variansnya, itu standar yang kita kenal selanjutnya dengan nama standar deviasi. Nah, ini untuk rumus standar deviasinya ya ini, akar kuadrat dari varians itu. Tujuannya agar untuk memudahkan interpretasi, karena kalau sudah di akar, nilainya akan kembali ke ini, untuk nilai-nilai datanya ini tadi, sudah bukan dalam bentuk kuadrat lagi, sudah kembali ke asal. Nah, selanjutnya, dalam aplikasi statistika, sebagian besar kita menggunakan data sampel. Sangat jarang kita menggunakan data populasi. Ya mungkin ada ketika populasinya itu sedikit kita menggunakan kayak yang sampling jenuh seperti itu. Tapi ketika kita mengolah data populasinya relatif cukup besar, nah itu jarang kita menggunakan data populasi.
kebanyakan, keseringan kita menggunakan data sampel, sehingga untuk yang variansnya, untuk varians ketika kita menggunakan data sampel, kita bisa menghitungnya menggunakan rumus yang ini. Per-nya ini, kalau ini tadi N, populasi N 1. Terus, untuk yang standar deviasi, berarti ini standar deviasi yang varians untuk yang data populasi tinggal di akar. Nah, ini untuk yang standar deviasinya. Fungsinya standar deviasi itu untuk membandingkan variasi dua atau lebih sekelompok data. Jadi misalkan ada beberapa kelompok data, terus kita ingin membandingkan, kayak misalkan tadi itu hasil penjualan Jualan motor. Kita menggunakan ini juga standar deviasi juga bisa kita gunakan. Nah, ini contohnya. Ini untuk datanya volume penjualan sepeda motor Honda di dealer Amanah dan Barokah. Terus ini kalau misalkan demand deviation tadi itu kan setelah dikurangi X, nilai X-nya dikurangi X bar, nilai absolutnya, dicari nilai bilangan, nilai mutlaknya. Nah, kalau yang di standar deviasi dan varians ini dipangkatkan 2, dikuadratkan. Untuk rumusnya seperti ini. Nah, ini berarti kalau misal dealer Amanah, standar deviasinya ini kita dapatkan 2,8983. Ini maksudnya apa? Maksudnya berarti nilai penjualan dari dealer Amanah ini untuk yang setiap bulannya ini kisaran 64 sampai ke atasnya ini kisarannya 64 ditambah 2,8983 ini. Kisaran kurang lebihnya seperti itu. Terus untuk yang koefisien variasi, selanjutnya koefisien variasi. Nah, kalau misalkan yang standar deviasi tadi itu kan untuk membandingkan kelompok data yang ukurannya itu sama, nilainya sama kayak yang tadi, sama-sama nilai jual sepeda motor kan seperti itu. Nah, kalau misalkan kita ingin membandingkan dua data atau misalkan kita ingin membandingkan hasil penjualannya dengan waktu penjualannya, misalkan seperti itu. Dua atau kelompok data yang satuan pengukurannya berbeda, itu kita bisa menggunakan koefisien variasi ini. Nah, ini koefisien variasi menunjukkan seberapa besar standar deviasi terhadap rata-ratanya. Terus juga untuk mengukur besarnya standar deviasi relatif terhadap rata-ratanya bentuk persentase. Nah, ini kenapa kok bisa digunakan untuk membandingkan dua kelompok data atau lebih yang mempunyai ukuran berbeda ini diubah ke dalam bentuk persentase. Nah, sehingga satuannya disamakan persen semua, sehingga bisa dibandingkan. Untuk rumus hitungnya seperti ini, koefisien variasi berarti standar deviasi dibagi rata-rata sampelnya dikalikan 100%. Nah, ini untuk yang datanya sama, tadi kan didapatkan standar deviasinya sudah ketemu.
Untuk yang di dealer amanah 2,8983, untuk yang di dealer barokah 8,6718. Ini dibagi dengan rata-ratanya 64 dikalikan 100%. Nah, ternyata untuk yang koefisien variasinya ini tetap lebih kecil yang di dealer amanah. Nah, ini kebetulan contohnya ini tadi satuan pengukurannya sama. Nah, ini kalau misalkan teman-teman atau Bapak Ibu ini ingin membandingkan beberapa kelompok data yang ukurannya itu berbeda, pengukurannya itu berbeda, itu bisa menggunakan koefisien variasi ini. Apakah suara saya terputus-putus ataukah tidak? Halo? Jelas, Bu. Jelas. Nah, mungkin dari sini ada yang ingin didiskusikan dulu lagi atau untuk yang materinya barangkali kalau ingin yang ada didiskusikan terlebih dahulu bisa. Saya masih bingung bedanya yang koefisien setelah standar deviasi tadi. Bagaimana contohnya untuk satu dealer tadi? Minta tolong ditampilkan kembali. Setelah koefisien, setelah standar deviasi tadi ada, saya lupa namanya, yang akar. Ya, bagaimana beda interpretasinya? Putus-putus, Bu Ilwin. Oh iya, interpretasi antara varians dengan standar deviasinya ini ya, Bu ya? Iya, betul. Sebenarnya standar deviasi itu turunannya dari varians. Tujuan dari kalau kan dirut lagi ke belakang, ini kenapa kok ini kan hampir sama dengan yang Mendelian artikel Mendelian tadi itu memainkan Putus-putus, Bu Ilwin, jelas. Halo, Bu. Halo, iya ya, halo. Agak putus-putus, bisa diulangi lagi nggak, Bu? Oh iya. Semoga sudah tidak putus-putus lagi. Sudah jelas? Apakah ini sudah cukup jelas? Sudah, Bu, sudah. Agak keras Ya. lagi, dikit lagi, Bu. Oh ya, terima kasih. Jadi kalau misalkan sebenarnya standar deviasi ini adalah turunan dari varians. Nah, kenapa kok dari varians ini dirubah ke bentuk standar deviasi? Kan ini di bentuk variansnya ini pangkat 2 kuadrat. Jadi ini agak kesulitan ketika diinterpretasikan karena nilai yang ada ini sudah bukan nilai aslinya, nilai pangkat 2. Nah, setelah itu agar lebih mudah untuk interpretasi, akhirnya diakar dari varians ini, diakar untuk menjadi yang nilai standar deviasi ini. Sebenarnya tujuannya sama-sama untuk mengetahui persebaran di antara nilai rata-ratanya. Nah, akan tetapi kalau misalkan menggunakan varians itu kalau dari yang saya dapatkan selama ini agak kesusahan, maksudnya kurang sesuai karena nilai yang ada di sini yang dihitung itu bukan nilai yang data yang sebenarnya ini kan pangkat 2 nilai kuadratnya. Nah, agar interpretasinya itu lebih
sesuai lagi dengan data yang sebenarnya, ini sehingga nilai kuadratnya ini dikembalikan ke asalnya, sehingga diakarkan ini. Sebenarnya fungsinya sama untuk variasi dan standar deviasi ini, sama-sama untuk mengetahui persebarannya, persebaran data dari rata-rata datanya itu seberapa, seperti itu. Untuk yang agar lebih sesuai dengan data yang sebenarnya, itu disarankan untuk interpretasinya menggunakan standar deviasinya ini. Jadi kalau misalkan ini tadi standar deviasinya 2,8983, berarti data persebaran datanya itu di kisaran 64 plus minus standar deviasinya ini. 2,8983, 64 ditambah 2,8983, sampai batas bawahnya itu 64 dikurangi 2,8983. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanyakan perbedaan untuk membedakan interpretasinya bagaimana antara variasi dan standar deviasi, antara variasi dan standar deviasi ini tujuannya sama-sama untuk mengetahui kisaran data di antara rata-rata data tersebut. Akan tetapi kalau yang varians itu, karena rumus yang digunakan, rumus hitungnya yang digunakan itu bukan nilai aslinya, ini kan dipangkatkan 2 bukan nilai aslinya, jadi agak kurang sesuai, kurang tepat. Nah, karena permasalahan ini, karena ini bukan nilai aslinya, maka 2 ini akhirnya solusinya itu diakarkan, yang rumus akarnya ini kemudian kita mengenal dengan standar deviasi. Nah, sehingga untuk interpretasinya itu lebih disarankan untuk menggunakan standar deviasinya ini, lebih tepat karena datanya sudah sesuai dengan bentuknya, sudah sesuai dengan data asalnya yang bukan dalam bentuk kuadrat atau pangkat 2. Mungkin seperti itu. Jadi kesimpulannya varian nggak digunakan gitu ya, Bu? Digunakan untuk menghitung standar deviasi, tapi untuk interpretasinya lebih disarankan untuk menggunakan yang standar deviasi karena bentuk datanya sudah sesuai dengan data asalnya. Kalau varian masih belum sesuai dengan data asalnya, bentuknya berbeda. Ya kalau di Excel itu kan ada langsung rumus standar deviasi gitu ya. Pokoknya pakai itu gitu ya. Varian nggak usah dipikir gitu ya. Iya. Yang mikir orang matematika aja gitu varian ya. Kalau kita mikirnya peneliti sudah kalau ada rata supaya kita tahu sebarannya bagaimana standar deviasi. Begitu ya Bu Yulin? Ya, iya Bu. Yang Baik. langsung pakai standar deviasi. Iya, makasih. Sama-sama Bu. Oh ya, kalau yang tadi standar deviasi bedanya interpretasi dengan koefisien apa istilah standar deviasi ini ada koefisien variasi. Nah, ini apa ini Ibu Irwin? Apa bisa dibedakan interpretasi atau sama seperti varian tadi tidak perlu kita gunakan? Ini digunakan ketika kita ingin membandingkan untuk beberapa kelompok data yang ukurannya itu berbeda. Kalau misalkan yang contoh sebelumnya itu kan pengukurannya sama-sama data di dealer amanah dan barokah itu sama-sama penjualan. Berarti kan satuannya sama-sama unit. Nah, kalau misalkan kita ingin membandingkan data, katakanlah hasil penjualan dan waktu penjualannya ini kan satuannya berbeda. Nah, ketika kita ingin membandingkan yang data yang satuannya berbeda ini, kita bisa menggunakan koefisien variasi. Untuk yang interpretasinya sama, itu untuk mengetahui seberapa persebaran data terhadap rata-ratanya. Ada contoh angkanya nggak Bu? Tadi dealernya seberapa pakai unit? Tadi yang bedanya satunya pakai unit itu dan satunya unit yang lain?
Ada contoh angkanya enggak menunjukkan, jadi kita bisa menginterpretasikan, oh begini. Yang gimana Bu? Mohon maaf. Jadi yang Angkanya. satunya tadi pakai standar deviasi, Ya. itu koefisien variasinya berapa, interpretasinya berapa. Kemudian ada data yang pakai satuan yang lain gitu. Koefisien variasinya berapa, interpretasinya bagaimana begitu. Iya, mohon maaf ini belum ada untuk datanya, atau mau coba ya, kalau nanti kalau Baik, nggak apa-apa. Selanjutnya saja, Bu. Kemudian yang berikutnya itu standar deviasi itu berarti interpretasinya bagaimana? Apa ada standar deviasi yang dibilang bagus, ada yang dibilang nggak baik, ada kriterianya tidak? Misalnya tadi 2 itu bagus tidak? Seingat saya pernah ada itu harus mendekati rata gitu ya? Atau saya nggak tahu detailnya, mendekati rata atau harus berapa dari rata? oh iya, kalau misalkan tujuannya itu untuk membandingkan standar deviasi dari dua kelompok data ini, kalau misalkan kita ingin mengetahui lebih homogen mana, itu kita bisa memilih yang standar deviasinya ini lebih kecil. Kalau misalkan kita ingin membandingkan, misalkan ini dari satu data saja, data penjualan dealer amanah saja, katakanlah ada banyak data, terus kita cuma mengambil sampel, misalkan ini ada banyak data untuk penjualannya sampai beberapa waktu, ada banyak waktu. Misalkan satuannya bukan bulanan tapi harian. Kalau harian kan berarti lebih banyak waktunya. Terus apa ya, sebentar. Kalau misalkan waktu sebentar. Kalau katakanlah ini bukan penjualan dealer, bukan penjualan sepeda motor. Tapi biar lebih enak sih. Misalkan nilai apa ya? Yang ini satuannya bukan bulanan misalkan. Jadi terus dealer di data penjualnya ini kita punya populasinya itu ada sampai ratusan. Ada 500 misalkan, ada 500 populasi dari datanya ini. Terus kita ingin mengambilnya itu sampelnya, mengukurnya itu sampelnya saja. Kita ambil sampel dari 500, misalkan kita ketemu sampelnya 200. Katakanlah ini sampai 500-an. Nah, 200 itu misalkan segini. Kita ambil 60, 65. Nah, ini kan terus kita hitung standar deviasinya. Sudah kita dapatkan standar deviasi 1 misalnya. Terus ada, selain kita mengambil sampelnya ini kan bisa juga ada kemungkinan lain yang kita ambil jadikan sampel itu bisa juga 65 dan 63 ini. Nah, ketika kita mengambil sampel yang 65 dan 63 ini kan ada lagi standar deviasi yang baru lagi, misalkan standar deviasi 2. Terus begitu seterusnya. Jadi ada banyak kemungkinan dari satu data ini saja itu ada banyak kemungkinan standar deviasi yang muncul. Nah, untuk mengetahui mana standar deviasi dari yang kita ukur tadi yang paling baik, itu kita membandingkannya dengan menggunakan standar error. Kalau misalkan di Excel, di SPSS itu kan ada standar error. Nah, itu untuk membandingkan standar deviasi yang kita ambil tadi itu perbedaannya dengan standar deviasi dari semua kemungkinan standar deviasi yang ada. Tadi masih kemungkinan pertama, kemungkinan kedua itu selisihnya berapa, itu bisa
kita menggunakan standar error. Jadi semakin kecil standar errornya, berarti selisih antara standar deviasi yang kita hitung dengan standar deviasi dari seluruh kemungkinan nilai sampel yang diambil, atau bisa dikatakan dari selisih antara standar deviasi dengan standar deviasi sampel dengan standar deviasi populasi atau secara keseluruhan itu berapa, itu bisa menggunakan standar errornya tadi. Semakin kecil standar errornya, berarti standar deviasi yang kita hitung itu semakin mendekati standar deviasi yang sebenarnya atau dari keseluruhan populasinya itu. Ini slide-nya belum berubah atau memang menjelaskan? Memang menjelaskan ini tadi Iya. untuk yang membandingkan. Kalau misalkan ditanya mana yang lebih bagus standar deviasinya, itu tergantung kita ingin membandingkannya itu antara apa dengan apa. Kalau misalkan antara dua data seperti ini, kan ini berbeda. Berarti kalau kita ingin mengetahui mana yang lebih homogen, itu bisa kita lihat standar deviasinya mana yang lebih kecil. Akan tetapi kalau misalkan kita hanya punya satu data, ketika kita ingin mengetahui apakah standar deviasi yang kita hitung itu sudah baik apa belum, itu kita bisa melihat dari standar errornya. Kalau standar errornya semakin kecil, berarti standar deviasi yang kita hitung itu semakin mendekati standar deviasi yang sebenarnya. Seperti itu, Bu. Kecil besarnya ukurannya apa, Bu? Semakin mendekati 0 itu semakin kecil. Tapi kalau untuk yang batas-batasnya ini masuk yang besar, kecil, sedang itu sejauh ini saya belum menemukan pengkategoriannya. Hanya kalau dikira-kira saja, berarti semakin mendekati 0 itu semakin kecil. Kalau semakin menjauh semakin besar, seperti itu. Oh, maksudnya standar error itu apakah standar error of mean itu atau SE saja, standar error saja? Standar error of mean. Itu yang juga langsung ada rumusnya di Excel juga kan ya? Iya, karena ini tadi standar deviasinya juga dari rata-rata. Standar errornya standar error rata-rata. Iya. Oh ya, yang tadi maksudnya standar deviasi berbeda-beda itu maksudnya standar deviasi dari mananya, Bu? Dari satu data ini tadi yang berbeda-beda yang bisa jadi standar error itu yang mana? Misalkan kita punya data populasinya itu ada ini 100 gitu ya, Bu, ya misalkan. Terus kita Bukan ambil data ini. Bukan data yang dealer amanah ini. bukan. Atau misalkan ini di dealer amanah, datanya ada 1, 2 sampai 6 data. Populasinya ada 6 untuk ada ini untuk bulannya. Kok bulan? Soalnya kecil. Misalkan ada 6 data. Terus kita ambil sampelnya itu tidak sampai satu populasi, 3 atau 4. Nah, dari 3 yang kita ambil dari populasinya yang ada 6 ini kan bisa 3 ini, 3 paling atas 60, 65, 63. Bisa 3 yang bawah ini 65, 63, 68. Bisa 3 yang ini. Nah, dari masing-masing pengambilan 3 yang atas, 3 yang bawahnya lagi, 3 bawahnya lagi, ini kan nanti ketika kita menghitung standar deviasinya berbeda-beda. Untuk yang 3 yang paling atas standar deviasinya berapa, terus 3 paling bawah standar deviasinya berapa, yang selainnya berapa lagi. Jadi seperti kalau misalkan kita punya populasi, kita mengambil sampel itu kan ada banyak kemungkinan sampel mana yang akan kita ambil. Kasarannya seperti itu. Kalau seperti contohnya saja ini populasinya ada di penjualan ini. Kita mengambil sampelnya 3. Kan ada kemungkinan 3 teratas ini yang kita ambil. Nah, dari kemungkinan 3 teratas yang kita ambil ini sendiri, ketika kita menghitung standar deviasinya, itu sudah akan berbeda lagi ketika kita sampel yang kita ambil itu ternyata kebetulan 3 yang paling bawah ini. Nah, jadi ada dari satu
data populasi saja, ketika kita dari satu data populasi saja itu kemungkinan pengambilan sampelnya yang mana itu kan ada banyak. Nah, dari kemungkinan pengambilan sampelnya yang berbeda-beda itu, ketika kita menghitung standar deviasinya kan juga akan berbeda-beda. Nah, itu untuk yang perbedaan standar deviasi yang saya maksud ketika dibandingkan dengan standar errornya itu mana yang lebih bagus itu. Jadi semakin kecil standar errornya, berarti standar deviasi yang kita hitung itu tadi semakin mendekati standar deviasi yang sebenarnya dari keseluruhan kemungkinan sampel yang kita ambil. Kenapa ya kok diambil sampel, Bu? Kok jadi bingung saya. Bentar. Misalkan begini, populasi kita itu ada 100 orang. Ini misalkan ini contohnya dealer amanah ini ya, yang kita lihat ini ya maksudnya. Oh ya, Penjualan 80, begitu. Penjualan 60 Januari, itu maksudnya populasi sampelnya mana, Bu, maksudnya? ini untuk yang penjualan dealer amanah, kebetulan ini yang ditampilkan hanya pada data antara Januari sampai Juni. Jadi populasinya untuk yang di sini bisa ini kebetulan gimana ya? Misalkan dari dealer amanah itu kita ingin mengetahui volume penjualan selama 2 tahun. Nah, dari 2 tahun itu misalkan kita hanya mendapatkan sampelnya itu selama 6 bulan. Nah, kan 6 bulan yang kita ambil, misalkan 2 tahunnya itu tahun 2019 dan 2020. Nah, dari yang sampel kita ambil ini bisa 6 bulan mulai dari Januari sampai Juni di tahun 2019, bisa juga Februari sampai Juli di tahun 2019, bisa Maret sampai Agustus. Jadi ada banyak kemungkinan sampel yang bisa kita ambil. Ini hanya salah satu kemungkinan saja. Sampel yang kita ambil itu Januari sampai Juni di tahun 2019. Keluar datanya seperti ini. Nah, setelah itu kita menghitung standar deviasinya, ketemu yang 2,89 sekian. Nah, kalau misalkan ternyata kita mengambil sampelnya itu mulai dari bulan Maret di 2019 sampai Agustus 2019, nanti kan standar deviasi yang kita hitung itu juga akan berbeda lagi. Terus begitu juga ketika kita sampel yang kita ambil itu mulai Februari 2019 sampai bulan Juli 2019 itu juga nilainya akan berbeda juga. Nah, berarti dari satu populasi saja itu akan ada banyak kemungkinan nilai standar deviasi yang bisa saja terjadi, bisa saja didapatkan. Tergantung sampel mana yang kita ambil. Nah, untuk mengetahui apakah standar deviasi yang kita hitung itu tadi sudah mendekati standar deviasi yang sebenarnya. Standar deviasi yang sebenarnya itu maksudnya berarti standar deviasi dari keseluruhan kemungkinan sampel yang kita ambil atau standar deviasi dari populasi data tersebut. Nah, itu untuk mengetahui bisa dilihat dari standar errornya, standar error min-nya tadi itu. Semakin kecil standar errornya, berarti standar deviasi yang kita hitung, yang kita miliki itu sudah semakin mendekati standar deviasi yang sebenarnya. Seperti itu, Bu. Atau masih belum Iya, selesai. bagi saya melihat angka itu sangat sulit, Bu Iwin. Apalagi kalau membayangkan ya. Jadi bantuannya nanti untuk memberikan contoh dalam tabel mana 2019, maksudnya mana yang 2020. Contoh sesungguhnya seperti yang dijelaskan mungkin, Bu ya. Terima kasih masukannya.
Ya. Terima kasih Bu atas masukannya. Jadi mungkin itu untuk PR saya ke depannya untuk sementara ini untuk menggambarkan perbandingan standar deviasinya yang seperti apa itu kita dalam satu populasi itu nanti akan ada banyak kemungkinan standar deviasi yang bisa dihitung. Karena dalam satu populasi juga ini sampel yang kita ambil itu bisa banyak kemungkinan sampelnya itu mana saja. Nah, dari banyak kemungkinan sampel yang bisa diambil itu nanti akan ada banyak kemungkinan standar deviasi juga yang bisa dihitung. Nah, untuk mengetahui apakah standar deviasi yang kita hitung itu sudah lebih mendekati yang sebenarnya ataukah belum, itu dari standar error-nya itu tadi. Jadi untuk mengetahui baik tidaknya standar deviasi ketika itu hanya datanya untuk satu data itu bisa melihat dari standar error-nya. Tapi kalau misalkan tujuannya untuk membandingkan antara dua data yang atau lebih seperti ini, mana yang lebih homogen, itu bisa dilihat mana standar deviasinya yang lebih kecil. Seperti itu. Apakah masih terputus-putus? Sudah sangat lancar Bu Hilwin, tapi penerimaan saya yang belum lancar. Mohon maaf. Ya, saya mohon maaf belum. Karena ini sangat penting sekali Bu Hilwin. Ini kan sering iya. kita di kedokteran pun juga sering menggunakan SD, SE. Jadi pemahaman mendasar tentang ini benar-benar sangat saya butuhkan Bu Hilwin. Terima kasih. Oh iya Bu, terima kasih. Ini PR saya untuk pertemuan selanjutnya, semoga bisa lebih memvisualisasikan standar deviasi dan standar error-nya. Seperti itu. Ya. Ya, makasih banyak Bu Hilwin. Sama-sama Bu Yusi. Mungkin ada yang lain sebelum akhirnya nanti kita menuju post-test. Iya, Mbak Hani, silakan. Halo Mbak Hilwin. Halo Mbak Hani. Selamat siang. Selamat siang. Mbak, saya mau tanya. Iya. Mungkin beberapa pertanyaan. Yang pertama mungkin tadi ke-skip, maaf ya. Yang saya pertanyakan itu untuk yang pertama itu kan tadi ada data absolut ya. Salah, nilai absolut. Iya, nilai absolut. Nah, kan kalau di X min X bar itu ada data minusnya kan. Nah, kalau masuk di data absolut itu semuanya jadi nilai plus. Apakah kalau misalkan itu menjadi nilai absolut itu semuanya dianggap plus kayak gitu atau kayak gimana? Terima kasih. Jadi iya, kalau konsepnya dari nilai mutlak atau nilai absolut itu dari semuanya menjadi positif. Nah, tujuannya ini kenapa kok selisihnya antara datanya dengan rata-ratanya itu perlu dijadikan ke bentuk absolut atau nilai mutlak atau menjadi positif semua, karena ini tujuannya untuk memudahkan interpretasinya. Kalau misalkan kita berbicara penyebaran data, variasi data itu kan kalau negatif itu susah menginterpretasikan, akhirnya dijadikan positif semua. Menggunakan konsep bilangan mutlak, dijadikan nilai absolut positif semua. Seperti itu. Berarti itu nggak akan mempengaruhi kevalidannya, kebenaran si datanya itu, Mbak. Berarti nggak akan mempengaruhi ya walaupun diubah menjadi nilai absolut. Iya, insya Allah tidak, karena ini kita berbicara jarak rentang penyebaran. Kalau jarak itu kan biar mudah untuk menghitungnya atau memvisualisasikannya kan menggunakan positif. Kalau kita ini tetap negatif min 4, nah ini kan gimana jarak kok negatif 4 seperti itu. Tapi untuk yang selisihnya kan sebenarnya tetap angkanya, tetap bilangannya, hitungannya tetap 4. Cuma untuk lebih memudahkan interpretasinya saja. Beda dengan kalau yang varian tadi itu kenapa kok tidak disarankan untuk lebih menggunakan
standar deviasi saja, karena kalau yang variance tadi ini sudah bukan nilai aslinya. Ini dalam bentuk kuadrat. Kalau yang ini tadi kan tetap dalam bentuk aslinya nilainya, X min X bar. Seperti itu. Terus yang selanjutnya, Mbak, kan tadi membicarakan tentang koefisien variasi. Iya. Koefisien variasi itu membandingkan dua data yang berbeda. Nah, data yang pertama itu bentuknya adalah uang, data yang kedua adalah waktu. Yang menjadi pertanyaanku ketika ini nanti diperbandingkan ya, dan dua ini menunjukkan data yang berbeda, misalkan kayak waktu itu menunjukkan data yang lebih besar. Itu endingnya, karena sebelumnya untuk koefisien variasi ini kalau di psikologi itu kayak lebih dikesampingkan gitu, Mbak, itu bukan menjadi acuan utama yang kita pakai kayak gitu. Jadi pengetahuan saya tentang koefisien variasi itu minim. Nah, koefisien variasi sendiri ini nanti akan berpengaruh terhadap apa? Misalkan ini nanti berpengaruh terhadap data yang didapat itu akan mempengaruhi keakuratan data, atau misalkan validitas atau reliabilitas, atau sebenarnya ini masih data awal kayak gitu sih, ini yang menjadi pertanyaanku. Oh, ya. Terima kasih Mbak Ani atas Bisa pertanyaan. dipahami nggak ya? Oh iya, insya Allah. Coba saya respon, nanti kalau ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan bisa langsung potong dan ini, maksudnya seperti ini gitu ya. Iya. Kalau yang saya tangkap tadi, kalau ini untuk uang versus waktu ini hanya salah satu contohnya saja. Jadi maksudnya itu koefisien variasi itu tujuannya untuk membandingkan dua atau lebih kelompok data yang pengukurannya itu berbeda. Satuannya itu berbeda. Misalkan kita punya standar deviasi, kita misalkan punya data ini untuk yang kasusnya tadi itu penjualan motor misalnya. Nah, ini uangnya itu berarti hasil penjualan motornya setiap perharinya, misalkan perharinya itu berapa. Terus waktunya ini waktu untuk melakukan transaksi dari satu penjualan itu sampai berapa, apakah 2 jam, 3 jam, itu kan kadang ada yang masih melihat-lihat, terus masih ada yang langsung membeli, ada yang prosesnya itu panjang. Nah, seperti itu. Misalkan datanya seperti itu. Jadi ada data waktu transaksi dan hasil penjualannya. Nah, ini kita menghitung sudah ada standar deviasinya dari hasil penjualannya ini tadi dan standar deviasi dari waktu tunggunya ini tadi. Nah, kalau misalkan kita langsung membandingkan standar deviasi dari keduanya ini kan satuannya berbeda. Jadi tidak apple to apple kasarannya seperti itu. Kalau yang dicontohkan tadi, membandingkan standar deviasi dealer amanah dan barokah itu kan kebetulan contohnya sama, satuannya itu sama-sama volume penjualan. Nah, kalau yang ini kan satuannya berbeda, yang ini rupiah, uang, hasil penjualan, terus yang ini tuh waktu, bisa jam, menit, seperti itu. Nah, ketika kita ingin membandingkan standar deviasi dari dua data seperti ini kita tidak bisa langsung membandingkan standar deviasi itu secara langsung. Kita perlu mengubahnya ke dalam bentuk koefisien variasi ini, karena di sini satuannya kita samakan semua ke dalam bentuk persen, sehingga sudah sama semua, kita standarkan satuannya tersebut menjadi persentase semua, sehingga kita bisa membandingkan kalau sudah persentase seperti itu. Oke. Seperti itu. Kalau masih ada yang belum jelas bisa. Saya mau rangkai kata-katanya dulu. Kalau misalkan kan udah tersadapnya udah sama nih Mbak ya, kan muncul datanya sama. Ya. Terus habis itu
akan dilihat datanya ini yang dilihat ya, apakah lebih besar yang mana seperti itu atau kayak gimana? Ya, cara melihat. Kalau kalau misalkan kita ingin melihat lebih homogen yang mana antara dua data ini berarti yang lebih kecil. Iya, iya, Kalau iya. yang Bukan lebih melihat kecil paling besar yang mana, tapi melihat ke homogenannya data ya. iya tujuannya untuk nanti seperti itu, untuk variasi itu tujuannya, pengukuran variasi memang tujuannya itu untuk melihat persebaran datanya homogen, relatif homogen, ataukah relatif heterogen atau heterogen seperti itu. Iya, pasti nyambung dengan penjelasannya di awal tadi juga. Terima kasih, Mbak Ilin. Sama-sama Mbak Hani. Apakah ada lagi yang ingin didiskusikan? Waktunya kebetulan sudah 9.46. Barangkali kalau misalkan tidak ada yang didiskusikan untuk bertemu lagi, bisa langsung mengerjakan post test dulu ya. Untuk ke depan semoga kita bisa lebih jelas lagi untuk visualisasinya pada kasus-kasus seperti itu. Untuk link soal prosesnya bisa diakses di kolom chat 5 menit dari sekarang. Terima kasih.
Apakah sudah selesai untuk pengerjaan post-testnya? Sudah, Bu. Untuk sekarang kita review. Untuk yang soal pertama, pengukuran variasi data diperlukan karena ini untuk mengetahui nilai di antara pusat data persebarannya. Seperti itu. Terus berikut adalah contoh pengukuran variasi data, kecuali kuartil, karena kuartil ini adalah pengukuran pusat data. Terus dalam menghitung variasi data menggunakan jarak atau range, ini mempunyai kelemahan ketika data mempunyai data ekstrim. Dalam hal ini pengukuran variasi data yang dapat meminimumkan pengaruh nilai ekstrim adalah range interkuartil. Terus ini misalkan seorang guru ingin mengetahui konsistensi siswanya dalam belajar melalui nilai tugas-tugas yang sudah dikumpulkan. Kebetulan terdapat 2 siswa yang setelah dirata-rata nilainya sama. Jadi rata-rata nilai tugas siswa A dan siswa B ini sama. Untuk mengetahui konsistensi nilai kedua siswa tersebut bisa dilihat menggunakan standar deviasinya. Semakin standar deviasinya kecil, berarti nilai siswa tersebut semakin konsisten atau semakin homogen. Gitu. Terus, jika peneliti ingin mengetahui perbandingan dari sekumpulan data unit penjualan mobil setiap bulannya dengan sekumpulan data hasil penjualan mobil. Mohon maaf, ini saya salah soal untuk yang nomor 5. Iya, membingungkan, Bu. Tambahin ya, itu mungkin bisa. Iya, bonus, mohon maaf. Ini kalau misalkan datanya berbeda, ini bisa menggunakan koefisien variasi. Data penjualan mobil, terus ini hasil ini untuk data data unit. Oh iya, paham. Ini data sekumpulan data unit penjualan mobil. Jadi unit mobilnya, terus ini sekumpulan data hasil penjualan dalam satuan rupiah, kurang jelas soalnya, mohon maaf. Ini maksudnya dalam satuan rupiah atau seperti itu. Ini bisa menggunakan koefisien variasi karena pengukurannya berbeda. Tapi mungkin ini kurang jelas di hasil penjualannya dalam satuan apa, ini belum begitu jelas. Jadi bonus soal. Saya salah. Saya kurang jelas dalam memberikan soal. Untuk satuannya belum saya cantumkan. Kalau misalkan ini tadi dalam satuan rupiah, ini unit, ini bisa menggunakan koefisien variasi. Seperti itu. Sudah, terima kasih dari saya. Mohon maaf. Untuk lebih jelasnya, semoga bisa dilengkapi, diperjelas lagi untuk pertemuan minggu depan. Mungkin dari saya cukup sekian, Mbak Mary. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Bu Hilwin atas pemaparannya di hari Minggu ini. Waktunya liburan tapi kita memilih untuk tetap sinau bareng statistika. Semoga yang dipaparkan oleh Bu Hilwin beserta teori maupun contoh-contohnya dapat dilengkapi kembali Bu di pertemuan yang akan datang, bahwa kita peserta ketika ditambahi dengan contoh lainnya tapi tidak ditambahkan ilustrasinya, itu juga kita kesulitan untuk mengimajinasikannya. Nanti semoga kedepannya contoh-contoh yang berbeda kasus bisa ditambah juga contoh-contohnya itu. Terima kasih atas kehadiran semua peserta Sinau Bareng Statistika. Semoga semangatnya untuk belajar statistika tetap terjaga dan dimanapun kita berada diberikan keamanan, kesehatan, dan keselamatan supaya kita bisa kembali untuk bersua kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Ibu. Terima kasih.